Halo teman-teman, jumpa lagi di vlog Fafa yang terbaru. Semoga teman-teman di sana tetap sehat dan waras ya. Udah lama saya tidak berbagi cerita ke teman-teman, karena memang sekitar 5 bulanan yang lalu itu saya ternyata hamil dan 3 bulan pertama itu mual banget parah sampai bangun dari tempat tidur aja susah. Jadi tetap berusaha mengerjakan beberapa aktivitas tapi nggak bisa seproduktif sebelumnya. Dan di YouTube juga saya posting beberapa video ya, tetapi nggak banyak juga karena ya, terutama karena itu sih kemarin. Jadi di vlog yang kali ini, seperti yang sudah teman-teman lihat ya di deskripsi dan juga di judul, saya akan berbagi cerita soal perlengkapan manggung yang biasa saya bawa. Mmm, jadi, mungkin di depan saya perlu memberi, semacam, warning, bukan warning ya, tapi semacam keterangan ya mungkin, kenapa ya saya megang ini. Jadi perlengkapan manggung yang saya akan bicarakan ini adalah perlengkapan manggung anggota band indie yang indinya keterlaluan. Jadi apa-apa masih dikerjakan sendiri, tidak ada kru. Kru ada hanya kalau, eee, mungkin itu panggungnya cukup besar dan, seringnya minta tolong teman sih untuk bantuin, mmm, ngecekin sound system dan lain-lain. Itu yang paling nyeting sound system dan lain-lain, itu yang paling sering Eee, kita mintai bantuan atau kadang minta tolong teman untuk, bikinin video atau motretin gitu. Tapi, secara umum semuanya diurus sendiri banget ya. Jadi, perlengkapan manggung yang akan saya deskripsikan di sini adalah perlengkapan manggung anggota band indie yang seperti itu. Saya mulai dari, alat musik ya tentu saja. Ini gitar elektrik saya dan sarungnya, dan yang ini gitar akustik saya dan sarungnya. Soal gitar elektrik ini sudah pernah saya bahas dengan cukup rinci di eee, vlog pertama saya. Vlog pertama saya itu ada 4 seri ya sebetulnya, tapi baru saya publish 2, itu karena, menunggu, waktu yang tepat sih untuk mempublikasikan sisanya. Dan juga waktu yang ada. Jadi seringkali, belum ada waktu untuk ngurusin. Nah, ini sarung gitarnya ini sudah saya bahas juga waktu itu saya belinya gimana dan bagaimana. Ini sudah jebol sarungnya, hmm, ya, jadi belum sempat saya benerin, eee, itu karena saya sering kali membawa, alat dan perlengkapan, manggung itu banyak banget. Sebelumnya mohon maaf ya, saya lagi nyoba mikrofon baru dan kelihatannya kalau nafas saya agak kuat dia noise-nya cukup kencang ternyata. Nah, saya terkenal sebagai seorang yang membawa isi kos kemana-mana dari kuliah ya. Jadi ini jebol karena itu deh kelihatannya. Jadi karena eh, saya masukin apa-apa, terus dia jebol deh. Yang satunya itu resletingnya juga hampir rusak. Cuman karena yang ini lebih besar, kantungnya, jadi dia masih aman. Tapi sejak ini ya masih aman kantongnya. Tapi sejak, kantong gitar saya yang elektrik ini rusak, saya jadi jarang membawa barang-barang itu di dalam dalam sarung gitar. Saya biasanya bawa satu tas lagi yang isinya sisanya, semua barang yang saya bawa kecuali gitarnya. Mmm, sarung gitar yang akustik ini sebetulnya bukan punya saya, ini dulu waktu itu saya, tuker sarung
untuk keperluan apa gitu sebentar gitu loh maksudnya. Cuma sampai sekarang belum tertukar lagi dengan sarung yang milik saya. Jadi ini sebenarnya bukan bukan milik saya sarungnya. Nah, kemudian itu alat musik yang jelas saya bawa. Saya tentu saja bawa salah satu karena biasanya kalau manggung itu cuman pakai motor matic dan nggak bisa bawa banyak dan kebutuhan manggungnya itu biasanya kalau nggak akustik ya elektrik. Ada beberapa panggung yang saya rasa aduh pengen switch gitar tetapi karena kondisi nggak bisa. Cuma saya pernah bawa dua beberapa kali atau satu kali ya. Yang saya ingat saat launching Agony, mini album Agony yang judulnya Agony itu band saya, yang judulnya Merajut Badai itu memang perlu memakai keduanya sehingga saya membawa kedua gitar ini. Tentu saja dibantu oleh waktu itu suami saya ya yang belum suami saya waktu itu. Yang eh, hampir selalu bisa diminta tolongin kalau situasinya mendesak sekali dan saya butuh ditemenin. Tapi secara umum biasanya saya kalau manggung sih seringnya sendiri ya. Eh, Karena kadang suami saya ada urusan apa, saya juga urusannya lain lagi gitu. Nah, itu alat musiknya. Kemudian tentu saja saya juga membawa efek-efek gitar saya dan tidak banyak karena saya sih merasa sedang baru punya hasrat ya untuk membeli lebih banyak lagi efek, tetapi selama bertahun-tahun saya ngeband, saya kayaknya bukan tipe yang memang eh, getol dan senang banget gitu loh ngulik-ngulik warna-warna efek gitu. Sekarang aja sih baru kayak pengen gitu. Maka hanya saya bawa, dulu itu saya kemana-mana hanya bawa satu. Ini, Super Overdrive SD1. Ini adalah overdrive yang sudah saya dambakan sejak lama banget dan baru kebeli kapan terus sampai sekarang saya juga belum bosan semua lagu Agony di album yang pertama itu hanya pakai overdrive ini saja. Eh, dan kayaknya gitaris yang membantu Agony juga banyak kan pakai drive ya waktu itu jadi nggak banyak warnanya. Yang sering ngulik warna itu adalah basis Agony Erda. Nah, ini satu saya bawa kan. Kemudian eh ini shimmer. Ini ya bukan punya saya. Ini punya teman saya. Ini punya teman gitaris Agony yang dulu sering banget bantuin Agony pas manggung. Jadi kelihatannya dia mungkin merasa shimmer ini sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan dia untuk mengekspresikan eh, apa ya kebermusikannya. Jadi ini dipinjamkan ke saya. Waktu itu cuma dipinjamkan untuk beberapa panggung gitu kayaknya. Saya minjemnya atau gimana sih ceritanya saya lupa. Tapi terus ini judulnya dipinjam. Dan waktu saya mau kembalikan, teman saya bilang nggak usah. Mungkin dia udah punya yang lebih. Dia punya yang udah lebih canggih ya. Yang roomnya itu sudah satu semesta. Kalau ini satu lapangan bola mungkin ya nggak ngerti juga saya. Jadi ini saya juga bawa kemana-mana. Eh, Dua itu yang paling sering saya pakai. Nah saya itu sebetulnya punya looper juga. Ini baru banget, nggak baru banget sih sebetulnya, tapi terbaru di antara yang lainnya. Ini hanya beli 300.000 di online shop. Eee, saya merasa mungkin karena di band ada kebutuhan untuk nggak cuma satu lapis gitarnya, jadi apalagi, kalau misal hanya bisa bertiga, kan saya sama Aguni kan cuma bertiga. Jadi belilah looper. Ini sudah sempat saya explore dengan gitar beberapa waktu yang lalu saat saya cukup slow. Tapi terus karena apa ya belum ada waktu untuk memantapkan eksplorasi itu sehingga saya di panggung belum berani pakai looper. Tapi udah ada beberapa lagu yang saya aransemen dengan menggunakan ini cuma belum belum banyak. Uh, Oke, saya akan cerita soal efek gitar di yang lebih detail di waktu yang berbeda. Jadi saya bawa hanya tiga dan itu pun yang saya pakai kayaknya cuma dua. Nah, kemudian
Saya masih nyontek karena udah lama banget nge-vlog, jadi kayak masih menyesuaikan diri dengan ini semua ya teman-teman. Terus saya juga bawa jack. Oh, jacknya tidak ada di sini ya. Oh, ada. Cuma satu yang di sini. Nah, biasanya saya bawa dua. Jadi saya punya sebelum dua jack ini, yang satunya lagi saya nggak tahu di mana. Di mana ya? Nah, sebelum dua jack ini, saya itu punya dua jack. Satunya panjang banget, satunya pendek banget. Yang panjang banget itu adalah lungsuran dari teman suami saya yang adalah soundman. Bila bisa ya saya bilang mungkin soundman kelas kakap di Yogyakarta. eh, yang terus ya hilang sekitar setahun yang lalu. Dan jack saya yang satu lagi itu lebih pendek. Saya beli dari awal-awal awal-awal udah lama banget pokoknya kedua jack itu bersama saya, tapi sekitar setahunan lebih yang lalu dia hilang di dua panggung berturut-turut. Waktu saya kayaknya kecapean kerja juga, jadi dan karena semua alat dibawa sendiri, jadi waktu itu botol minum saya ketinggalan, apa semua ketinggalan. Jadi saya harus beli dua jack baru lagi. Ini yang salah satunya, ini berbeda ujungnya, yang satunya ujungnya sama. Waktu di tempat alat musik saya bilang, dia masnya nawarin dari yang range harga sekian sampai sekian. Ya udah saya ambil yang paling murah sekaligus yang paling mahal di sana untuk ngecek uh, ngecek aja mana yang lebih membandingkan membandingkan di mana di antara kedua itu yang lebih apa dan kurang apanya. Jadi tapi sampai sekarang saya belum tahu sih karena memang jarang ngulik ya belakangan ini. Dan itu baru banget sih. Ya nggak baru banget ya kalau sudah setahunan. Baik. Selain jack, saya juga bawa ini yang disebut sebagai itu loh. Ini konektor antar jack. Bahasa Inggrisnya tuh ya, saya cari guitar patch cables. Guitar patch cables. Jadi biasanya dia warna-warni sih. Karena efek saya sih cuma dua, biasanya saya pakai satu aja untuk menghubungkan antar kedua efek. Saya bawa beberapa karena buat cadangan, karena kadang tentu saja yang bermain gitar dan bass tahu kadang bermasalah ya, kadang ada aja masalahnya. Nah, terus juga saya membawa eh, adaptor, adaptor, adaptor itu percaya nggak sih ini kayak pencapaian banget saya bisa punya adaptor beres gitu loh. Karena kan dulu waktu kuliah ya saya mungkin sudah sering, nggak sering juga sih di dua vlog saya yang soal gitar itu saya cerita. Memang buat saya alat musik itu bukanlah sesuatu yang murah dan gampang dijamah, gampang gampang punya, gampang ada. Waktu itu harus berbagi dengan kebutuhan kuliah juga. Jadi saya itu sampai nggak bisa beli adaptor. Jadi waktu itu adaptor itu saya awalnya pakai baterai. Jadi di efek gitarnya dipasangin baterai, tapi terus kemudian saya juga takut sih kalau di tengah-tengah baterainya habis gimana. Saya selalu bawa cadangan baterai sih, tapi kan nggak lucu banget ya misalnya di tengah lagu terus baterainya habis, kan nggak bisa ganti baterai, harus ganti baterai di lagu selanjutnya dan itu kan pasti mengganggu ya. Dan akhirnya saya tetap pakai baterai karena memang nggak bisa beli adaptor waktu belum bisa beli adaptor. Nah, terus dilungsurin lagi tuh sama teman saya. Saya tuh banyak banget ya barang lungsuran. Dilungsurin lagi sama teman saya kan, gitaris juga. Tapi adaptornya udah ogle-ogle gitu loh, udah kayak jadi kalau saya manggung tuh harus disangga banget itu supaya dia nggak goyang. Itu kadang buat frustrasi ya, tapi waktu itu emang kayak susah gitu beli adaptor aja. Jadi ini adaptor pertama saya yang beres dan untungnya dia masih bersama saya sampai sekarang. Jangan hilang ya kamu. Oke, terus ini namanya
Itu tuh namanya apa ya? Waktu saya beli ini itu saya bilangnya, itu loh Pak yang ngoneksiin antara anu, efek gitar sama adaptor gitu ya. Terus diberilah kabel ini. Namanya itu adalah eh teknisnya adalah pedal power supply cables ya. Atau pedal supply power cables. Saya ini nyatetnya gimana sih? Udah lama banget nyatetnya. Saking kemarin itu apa mau ngerjain macam-macam itu berat banget jadi catatannya kapan saya buat, saya bacanya kapan. Nah, ini adalah konektor antara adaptor tadi dengan efek-efek gitar saya. Jadi ini ujung yang paling seperti ini, paling apa? Itu yang connect ke adaptornya dan yang ini yang connect ke gitar-gitarnya. Itu. Lalu yang juga saya bawa tentu saja adalah barang yang paling sering hilang. Barang gitaris dan basis yang paling sering hilang, yakni pick gitar. Ini saya bawa beberapa biasanya saat manggung, dan kadang kelupaan bawa ya kan? Pasti teman-teman gitaris dan basis yang indinya keterlaluan tadi, yang tidak punya kru itu ya, pasti sering kehilangan pick gitar mereka. Saya paling suka pakai pick yang tipis biasanya. Ini berapa ya? 0,4, 0,5 karena lebih nyaman aja. Teman-teman gitaris yang lain kayaknya jauh lebih tebal memakai picknya. Nah, jadi kalau misalnya saya nggak bawa itu memang pinjam pick ya, tetapi memang picknya itu tebel biasanya, ketebelan buat saya. Ini aja saya juga baru nemu di mana gitu tadi. Saya lupa saya taruh di mana itu loh. Pernah saya minjem pick bass, saking saking nggak ada ya, ketinggalan. Juga bawa kapo, selalu bawa kapo. Seharusnya saya selalu bawa kapo, tapi berapa kali itu lupa bawa kapo karena lagu-lagu saya dengan band saya yaitu Agoni itu banyak yang butuh kapo. Tapi karena eh ya kadang lupa ya namanya gitu. Sementara lagu yang udah dilatih itu berkapo. Jadi saya hanya berharap pada soundman dan penyelenggara acara dan band lain yang tampil bahwa mereka bawa kapot dan itu jarang yang bawa karena eh memang nggak semua ya kan kebutuhan band dan gitaris itu lain-lain. Nah, saya itu butuh banget kapo, hampir banyak banget lagu yang pakai kapo. Jadi kalau udah lupa, aduh lupa gitu. Pasti biasanya teman band saya ngingetin, kapo jangan lupa, itu jangan lupa ya. Saya sering lupaan itu loh. Tapi kapo itu yang paling jangan lupa karena kalau gitar nggak pakai nggak apa-apa, pinjam masih bisa lah gitu. Banyak yang punya, tapi kapo tuh nggak semua. Ini kapo yang saya beli. Sebelum ini saya punya kapo pertama saya, warna hitam. Tapi diminta ayah saya. Saya kasih ayah saya di Palembang kan. Karena ayah juga, saya belajar gitar juga dari ayah. Nah itu bagus kaponya. Terus ya saya beli lagi lah yang lain nanti di Jogja gitu. Terus ternyata ini sering error ya. Jadi kalau dipakai itu gitarnya jadi kadang false. Jadi ya belum sempat juga nyari yang baru. Sebelum ini saya juga beli punya kapo satu lagi tapi remuk keinjek rusak. Dan kapo yang remuk itu sebelum remuk dia hilang, terus saya temukan lagi. Terus dia remuk, mungkin dia mau bukan jodoh saya ya itu kapo. Jadi bye-bye, dadah bye-bye. Gitu. Nah, tadi saya belum sempat cerita gitar ini sebelum dipakai manggung, biasanya saya bersihkan dulu. Kapan-kapan mungkin saya akan cerita soal pembersih gitar juga ya, teman-teman. Saya tuh ini udah kadaluarsa atau belum ya? Udah 10 tahun ya mungkin di saya. Eh, ini buat body, ini buat strap, ini buat strap, buat strap, ini buat strap. Apa bedanya ya? Oh, ini buat senar. Ini buat senar. Ini buat strap, ini buat body.
Ini yang merekomendasikan adalah seorang gitaris senior yang selalu saya perhatikan arahannya. Tapi ada yang bilang pakai minyak kayu putih juga nggak apa-apa sih. Tapi karena saya udah terlanjur beli dia, ini belum habis-habis sampai kayak bertahun-tahun. Saya nggak tahu apakah ini ada kadaluarsanya atau tidak ya. Tapi tidak ada sepertinya ya tanda kadaluarsanya. Jadi saya pakai sampai sekarang. Eh, Mungkin saya akan bahas lebih rinci mengenai itu di vlog yang lainnya semoga dan semua alat ini. Nah, jadi saya bersihkan dulu sebelum manggung dan saya stem dulu. Kalau stem sebelum berangkat di stem, sebelum manggung di stem. Tapi dulu waktu awal-awal manggung hajar saya nggak kepikiran untuk nyetel-nyetel macam begitu semuanya. Karena apa? Baru ngerasain kebutuhan itu setelah sering manggung kan. Aduh, tiba-tiba kok fals banget, kok parah gitu. Jadi makanya baru di setel. Nah, eh yang juga saya bawa itu kayaknya sehubungan dengan musik itu semua. Oh, ada yang belum. Kadang-kadang saya bawa senar hanya untuk jaga-jaga kalau putus. Kadang saya nggak ada stok dan ya udah putus-putus aja sedih gitu. Biasanya paling kalau putus ya minjem gitar musisi lain atau ya udah main aja gitu putus-putus. Apalagi udah lagu terakhir ya udahlah ikhlasin aja. Terus saya bawa ini nih apa ya? Saya tuh lupa ya namanya. Penutup mic. Ini sebetulnya ya saya bawa setelah saya bawa manggung setelah pandemi. Setelah pandemi itu ada panggung kecil yang dengan protokol terbatas itu sekitar mungkin ya 2 kali atau 3 kali ya. Ini sebetulnya untuk kan mikrofon saya nggak punya, jadi mikrofon pakai punya penyelenggara acara. eh Kan mic-nya ganti-ganti, jadi untuk mengantisipasi supaya aman, saya pakai penutup mic ini. Tapi fungsi teknis dalam hubungan dengan suara saya belum tahu. Jadi ini hubungannya dengan keamanan sehubungan dengan pandemi itu loh. Saya bawa juga. Tapi itu ya terakhir itu saya manggung itu mic saya pakai. Ternyata kita manggung habis ini manggung ini terus habis itu ada acara diskusi habis itu manggung lagi. Nah, pas di acara diskusi itu lupa saya lepas. Jadi kan dipakai orang lain juga ya kan? Terus akhirnya ya udah nggak berguna waktu itu. Nah, ini yang suka bikin teman-teman saya yang terutama gitaris ya, yang lain itu gregetan adalah saya menaruh itu semua di kotak sepatu karena waktu itu ya memang yang ada aja deh gitu saya comot sampai sekarang belum 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 saya update lagi ini wadah semua peralatan itu. Teman-teman saya gitaris sih usul buat bikin pedal board atau beli pedal board. Ya on the way. Eh, karena ya sebenarnya efek cuma dikit sih, tapi memang lebih enak ya kalau manggung langsung nggak usah lagi ribet-ribet dengan kabel gitu loh. Taruhnya di kotak sepatu lagi kan. Sampai sekarang ini kotak sepatunya. Ini kotak sepatu kedua loh by the way. Kotak sepatu yang pertama udah jebol-jebol. Itu semua yang berhubungan dengan musik kelihatannya itu yang saya bawa. Sisanya adalah hal-hal yang lainnya yang dibutuhkan oleh manusia saat bepergian kemana saja. Dompet, tentu saja saya bawa juga. Kacamata, biasanya nggak saya pakai sih saat di panggung. Gak tahu ya, kayak nggak nyaman aja. Kadang-kadang saya pakai, tapi jarang. Seringnya saat berkendara. Kan kadang kalau manggung kan seringnya malam. Kalau malam nggak pakai kacamata itu saya nggak kelihatan apa-apa. Jadi ya harus pakai kacamata. Panggung kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang enggak. Pas nyanyi itu nggak tahu kenapa lebih nyaman nggak pakai. Jadi saya nggak ngelihat apa-apa ya. Maksudnya kelihatan sih, tapi saya rasain cuma energi orang-orang aja. Orang-orangnya nggak begitu kelihatan saat saya di panggung. Mungkin itu juga bisa mengurangi ya. Kadang kayak rasanya kalau nggak pakai kacamata itu lebih
lebih katartik dan sublim gitu. Mungkin karena semua jadi abstrak ya. Jadi saya cuma merasakan energi-energi gitu. Mungkin ada hubungannya dengan itu. Dan jadinya karena saya pas nyeting pakai kacamata, pas nyanyi nggak pakai. Saya pakai selepas sering ketinggalan di panggung. Tapi dia ya jarang, dia selalu kembali. Kebanyakan kacamata saya selalu kembali sih. Cuman satu kacamata saya waktu itu yang saya jarang kehilangan kacamata, jarang sekali. Kalau hilang dia biasanya kembali. Itu yang disebut berjodoh ya barangkali. Saya juga bawa minum karena dulu pernah em, manggung terus batuk-batuk toh di tengah panggung. Sebetulnya batuk-batuknya bukan karena kurang minum tapi karena kecapean. Tapi itu saya benar-benar batuknya tuh batuk kering yang mengerikan gitu. Jadi saya sampai gak bisa ngomong dan harus di mikrofon minta minum dengan teman panitia gitu waktu itu. Jadi saya bawa minum kemana-mana. Kadang-kadang kalau acaranya cukup besar memang ada minuman sih di panggung. Tapi habis itu saya nggak pernah minum lagi sih di panggung. Ternyata yang harus saya lakukan saat batuk seperti itu adalah mengatur nafas. Kemudian saya baru tahu strateginya. Itu biasanya kalau kecapean sih. Dan barangkali kurang minum juga ya, tetapi